Sepeninggal Kresna, Dewi Kunti merasa sangat sedih memikirkan anak-anaknya. Ia ngeri membayangkan peperangan yang akan terjadi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana anak-anakku bisa mengalahkan bersatunya 3 kekuatan kesatria Bhisma, Drona, dan Karna? Mereka adalah senapati-senapati perang yang belum pernah terkalahkan. Dari ketiga kesatria itu, mungkin Mahaguru Dorna tidak akan membunuh anak-anakku, bekas murid-murid yang dikasihaninya. Kakek Bhisma tentu tidak akan sampai hati membunuh Pandawa. Tetapi, karena adalah musuh bebuyutan Pandawa, ia sangat ingin menyenangkan hati Duryodhana dengan membunuh anak-anakku. Karena sungguh tangkas berolah senjata perang, senjata apapun. Bila aku bayangkan karena bertempur melawan anak-anakku, hatiku pedih sekali. Seperti sudah waktunya aku menemui Karna dan mengatakan kepadanya siapa dia sebenarnya. Kuharap setelah tahu asal-usul ia, mau meninggalkan Duryodhana. Maka pergilah Dewi Kunti untuk menemui Karna. Ia pergi ke tepi sungai Gangga, ke tempat Karna setiap hari melakukan semadi. Benarlah, Karna tampak sedang bersemadi. Kedua tangannya tertangkup dalam sikap menyembah. Dengan sabar, Dewi Kunti menunggu Karna selesai bersemadi. Setelah selesai bersemadi, Karna berdiri. Barulah ia melihat Dewi Kunti menunggu di belakangnya di bawah terik matahari. Ia agak bingung, menebak-nebak apa maksud kedatangan ibu Pandawa itu. Kemudian ia berkata, anak Adirata Saiskarata menyembah engkau, wahai Ratu Kunti. Apa yang dapat kulakukan demi pengabdianku kepadamu? Ketahuilah Karna, sesungguhnya Adirata bukan ayahmu. Mata Dewi Kunti berkaca-kaca karena menahan rasa haru. Ketika mengucapkan kata-kata itu, kemudian Dewi Kunti melanjutkan, janganlah engkau berpikir bahwa dirimu berasal dari keturunan Saiskarata. Sesungguhnya, engkau adalah putra Batara Surya, Dewa Matahari. Engkau lahir dari kandungan Prita, putri bangsawan yang dikenal dengan nama Kunti. Saking kagetnya mendengar kata-kata Dewi Kunti, karena terdiam dan terpana, tak sanggup berkata-kata. Dewi Kunti pun melanjutkan ucapannya. Engkau dilahirkan lengkap dengan senjata suci dan anting-anting emas, karena engkau tidak tahu bahwa Pandawa adalah saudara-saudara seibu. Engkau memihak Duryodhana dan membenci Pandawa. Ketika ibunya bercerita tentang asal-usul kelahirannya, dengan menguatkan hatinya dengan keras, karena dapat mengatasi keinginannya untuk mendahulukan kepentingannya sendiri, untuk membalas cinta ibunya, untuk bergabung dengan Pandawa. Maka dengan hati yang sedih namun teguh, ia berkata, Ibu telah merenggut segala hak kelahiranku sebagai kesatria dengan melemparkan aku, bayi yang tidak berdaya, ke sungai. Mengapa sekarang engkau bicara tentang tugasku sebagai kesatria? Engkau tidak pernah mencintaiku dengan cinta ibu yang merupakan hak setiap anak yang terlahir di dunia. Hidup binatang saja tak pernah membuang anaknya. Mengapa engkau membuangku? Selama ini aku dihidupi oleh anak-anak Drestarastra. Aku dipercaya oleh mereka sebagai sekutu yang setia. Aku berhutang budi pada mereka. Anak-anak Drestarastra memandang aku sebagai jaminan kemenangan mereka dalam peperangan yang akan datang. Katakan, adakah yang lebih hina daripada mengkhianati orang yang telah menolong kita? Adakah yang lebih hina daripada orang yang tak tahu membalas budi? Ibuku tercinta, aku harus membayar hutangku, bila perlu dengan nyawaku. Tentu aku akan menggunakan segala kekuatanku untuk melawan anak-anakmu dalam peperangan nanti. Aku tidak akan mengkhianati siapapun. Aku tidak akan menipu engkau dan diriku sendiri. Ampunilah aku. Biarpun demikian, aku tidak akan menyia-nyiakan permintaan ibu. Soalnya adalah antara aku dan Arjuna. Dia atau aku yang harus mati dalam peperangan nanti. Ibu, aku berjanji tidak akan membunuh anak-anakmu yang lain, apapun yang mereka perbuat terhadap diriku. Wahai ibu para kesatria, anakmu tak akan berkurang, tetap 5. Salah satu dari kami, aku atau Arjuna, akan tetap hidup setelah perang usai. Mendengar kata-kata Karna yang demikian tegas, hati Dewi Kunti semakin sedih, dan pikirannya diliputi pergulatan yang makin tajam. Ia tidak kuasa berkata-kata, dipeluknya Karna dengan kasih ibu yang melimpah-limpah. Hatinya hancur membayangkan kedua anaknya akan bertanding, bunuh-membunuh. Hatinya terharu melihat keteguhan Karna dalam menjalani takdir hidupnya. Akhirnya, ia pergi meninggalkan putra Batara Surya itu tanpa berkata-kata lagi.